Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah pengajian semuanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengkaji kitab ilmu nahwu untuk pemula. Dan sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana ciri-ciri fiil, bagaimana ciri-ciri isim, ya. Lalu apa itu huruf, ya. Dan kita coba review ulang bahwasanya salah satu ciri-ciri dari fiil adalah dimasuki qad. Contohnya qad aflahal mu'minun. Kemudian artinya ada dua, ya, litahqiq dan litaqrib. Ya, itu bisa dibuka lagi bukunya, catatannya. Kemudian yang kedua, jika dia masuk ke fi'il mudhari' maka artinya adalah litaqlil dan taktsir. Yaitu untuk apa? Taklil yaitu untuk yang jarang atau sedikit sekali. Adapun taktsir ya untuk yang banyak sekali. Qad yakunu at-tullabu mujtahidan, ya. Barangkali atau sedikit sekali tulab yang rajin, atau banyak sekali tulab yang rajin. Lalu kita sebutkan juga bahwasanya salah satu ciri-ciri bahwa dia itu fi'il bisa dimasuki saufa, ya. Dan ini masuk atau khusus di fi'il mudhari', saufa dan sin, ya. Sayaqulu sufaha, ya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan yang semisalnya. Lalu kemudian ciri yang berikutnya adalah bisa dimasuki ta'ut ta'nis, dan ini masuk di fi'il madhi, dan dia diletakkan setelah fi'il, ya. Seperti contohnya ja'at Fatimatu, ra'at Aisyatu Muhammadan, ya. Dorobat, ya, misalnya dorobat Aisyatu Zaidan, nah, misalnya seperti itu, ya. Dan contoh-contoh yang lain. Kemudian itu tiga tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, afwan, ya. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian tanda-tanda isim, ya, ada beberapa, bisa dimasuki al, ya, bisa ditanwin. Kemudian dia kata majmu', bisa dimasuki huruf jar. Lalu dia bisa dimasuki huruf nida, ya Adamu, ya. Lalu banyak lagi contoh-contoh yang lain yang harus kita murajaah. Lalu kemudian kita sempat singgung tentang al-harfu, ya, al-harfu yaitu kata selain isim dan fi'il, ya, serta tidak memiliki makna yang sempurna. Jadi huruf itu tidak memiliki makna yang sempurna kecuali dia harus bersambung dengan isim atau fi'il, ya. Baru dia bisa memiliki makna yang sempurna. Dan huruf itu ada dua, ada ma'ani dan mabani. Ya, huruf itu ada dua, ada ma'ani dan mabani. Ya, coba kita tuliskan agar bisa lebih jelas lagi. Ya, komponen kalam itu ada tiga, ya, seperti sudah kita ambil. Ini ciri-cirinya gimana, ini ciri-ciri gimana. Nah, sekarang huruf itu terbagi menjadi dua, ya, al-ma'ani yang memiliki makna, al-mabani yang tidak memiliki makna.
Coba lihat. Tadi huruf artinya maknanya tidak sempurna. Tidak sempurna bukan berarti tidak memiliki makna, ada. Ya. Cuma kurang sempurna. Contoh yang memiliki makna. Ya. Ya huruf-huruf jar. Ya, huruf-huruf jar itu memiliki makna. Min. Ya. Ini dari atau makna yang lain ya. Ala di atas ya. Ila ke an dari ya. Ini semua adalah huruf ma'ani yang memiliki makna. Adapun yang kedua, mabani, ini yang tidak memiliki makna. Yaitu apa? Huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah yang belum tersusun dengan apa-apa, huruf hijaiyah. Misalnya ghain, apa makna ghain? Ain, apa makna ain? Misalnya apa? Ha, dia belum tersambung dengan apa-apa. Ya, kho, ya. Apa ta, misalnya apa dia maknanya? Tidak ada maknanya. Ya, kecuali harus dia bersambung menjadi misalnya menjadi an, menjadi ila, menjadi ini atau menjadi isim, disusun menjadi isim atau menjadi fiil, baru dia memiliki makna. Ya. Itulah perincian tentang huruf ya. Semoga bisa difahami ya sehingga kita bisa masuk ke pelajaran yang berikutnya. Kita masuk ke pelajaran yang berikutnya yaitu bab al-i'rab, bab 2 ya. Bab 1 kita sudah selesai. Ya karena mudah ya bab 1. Butuh berapa pertemuan kita bab 1 ya? 4 ya. Sekarang kita masuk bab 2. Dan bab 2 ini masuk kepada i'rab ya. I'rab. Perlu diketahui bahwasanya tujuan kita belajar nahwu adalah mengetahui i'rab. I'rab itu apa? Mengetahui harokat akhir dari sebuah kalimat. Ya, dari sebuah kalimat. Di sini saya katakan bahwasanya definisi i'rab adalah perubahan harokat akhir. Ya, perubahan harokat akhir pada isim atau fiil. Lihat itu. Yang disebabkan adanya amil-amil yang masuk pada kalimat tersebut. Ya, dan ini adalah inti dari belajar nahwu ya. I'rab ini pelajaran kita intinya. Tapi tidak mungkin kita bisa belajar inti ini kecuali nanti bisa selesai kitab ini. Ya, harus semuanya kompleks ya, dari A sampai Z itu harus selesai biar belajar kita lebih sempurna. Lihat keterangan di situ. Isim atau fiil yang dapat berubah harokat ya, berubah harokat akhirnya disebut apa? Al-mu'rab ya. Dan lawan dari mu'rab yaitu al-mabni, yaitu tidak bisa berubah harokat akhirnya. Coba lihat di situ ada tabel ya. Contoh ya, Muhammadun lam yadrib Zaidan fil fasli. Muhammadun lam yadrib Zaidan fil fasli. Muhammad itu lihat ada Muhammadun. Ya. Coba kita di papan tulis saja biar lebih jelas ya. Al-i'rab ya. Mas kita ada al-i'rab. Al-i'rab bisa dia isim, bisa dia fi'il. Kalau huruf enggak bisa. Kalau huruf enggak bisa berubah dia. Dia mabni daiman. Selalu tidak berubah harokatnya. Min ya min. Enggak bisa minu, mini, mina, enggak bisa. Ya. Contoh di sini ya. Lihat. Contoh Muhammadun lam yadrib
Zaidan fil fasli. Ya, Muhammadun ini adalah mu'rab karena dia isim. Ya. Isim, kemudian dia mu'rab nama orang. Bisa dia Muhammadan jika dalam keadaan tertentu. Ya, bisa dia Muhammadan kalau dalam keadaan tertentu. Bisa Muhammadin kalau dia dalam keadaan tertentu. Nah, ini yang dimaksud dengan i'rab, yaitu bisa berubah harokat akhirnya. Ya, kenapa dia kok Muhammadun di sini? Ya karena dia posisinya dalam posisi rofa nanti. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut ya. Kenapa dia bisa seperti itu. Lam, kalau lam ini masuk di huruf mabni, tidak bisa. Yadrib, dia juga mu'rab, ya. Jadi ini fi'il mudhari' mu'rab. Fi'il mudhari' itu mu'rab, kecuali yang bersambung dengan nun niswah dan nun taukid ya. Bisa dia kalau nggak dimasuki lam, bisa yadribu. Atau bisa kalau dimasuki huruf yang lain bisa riba ya. Perhatikan sini. Nah, ini bisa berupa harokat akhirnya, inilah yang dinamakan dengan i'rab ya, dengan i'rab. Dia mu'rab, bisa berubah. Lihat sini lagi, Zaidan bisa aja dia jadi Zaidun ya kalau dalam keadaan tertentu. Bisa jadi Zaidin. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? I'rab ya, berubahnya harokat akhir. Fi nggak mungkin berubah, dia huruf. Ya, kalau ini nggak mungkin. Nah, al-fasli bisa jadi dia al-fasla. Kalau dalam keadaan yang lain bisa jadi al-faslu. Ya. Nah, ini sekilas tentang gambaran i'rab ya. Jadi bisa berubah harokat akhirnya. Adapun mabni ya, lawan dari i'rab adalah mabni. Ya. Lawan dari ini apa? Al-mabni. Ya, lawan dari al-i'rab adalah al-mabni, yaitu apa? Tidak bisa berubah. Kalau sering saya ini bisa berubah. Ya, bisa berubah apa? Harokat akhirnya. Kalau sering saya biasanya ajarkan ke anak-anak itu, kalau belajar i'rab dan mabni, ya coba ingat Power Rangers. Nah, kalau Power Rangers berarti dia i'rab karena dia bisa berubah. Ya, bisa jadi warna ya hijau, bisa warna pink ya dan lain sebagainya. Kalau mabni dia tidak bisa berubah. Nah, coba lihat contoh di situ. Ya. Halaman 11 itu. Ittabi alladzi ijtahada. Ittabi alladzi, ya. Coba lihat. Kalau ini tadi contohnya adalah Muhammad tidak mukul Zaid di dalam kelas. Ini contoh artinya ya. Nah, kalau ini artinya ittabi, ikutilah alladzi, orang-orang yang ijtahada, bersungguh-sungguh. Ittabi ini adalah fi'il amr. Fi'il amr semuanya mabni. Ya, mabni semua. Alladzi ini adalah isim ya. Isim mausul. Isim mausul itu mabni, yang artinya yang. Ya, kata sambung. Isim mausul itu kata sambung dalam bahasa Indonesia. Ini mabni, nggak mungkin dia alladzi nggak mungkin. Alladzi sampai hari kiamat ya alladzi.
Ijtahada ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi dia mabni. Ya, fi'il madhi itu mabni. Ya. Karena dia tidak bersambung dengan apa-apa, dia mabni alal fath. Mabni di atas fathah. Lihat, ini mabni, ini mabni, mabni. Ya, semuanya mabni. Ya, beda dengan ini, dia bisa berubah-berubah. Tergantung nanti dia dalam kondisi apa. Kalau ini selamanya akan itabi, ya itabi saja. Alladhi ya alladhi saja. Ijtahada ya ijtahada saja. Nggak bisa ijtahidi, ijtahidu, ijtahid gitu. Ijtahid apa gitu, nggak bisa dia. Ya. Nah, itulah sekilas tentang i'rab dan mabni, ya. Sekilas tentang apa? I'rab dan mabni, agar kita bisa mengetahui, ya, dengan seksama. Lalu setelah kita mengetahui i'rab dan mabni, kita harus mempelajari yaitu apa? I'rab isim. Ya, i'rab isim. Karena kan tadi isim yang bisa mu'rab itu isim dan fi'il. Ya, isim apa saja, nanti fi'ilnya apa saja. Karena nggak semua fi'il mu'rab. Begitu juga nggak semua isim mu'rab. Ada isim mabni juga, ada fi'il mabni juga. Ya. Nah, nanti juga ada i'rab isim, ada i'rab fi'il juga. Ya. Nah, i'rab isim ada 3. Ya, i'rab isim ada 3. Langsung saja kita tuliskan ya. I'rab isim ada 3. Ya, langsung saja di sini ya. I'rab isim. I'rab isim. I'rab isim ini tandanya, ya. Apa sih? Nah, gitu ya. Ketika dia marfu, ini harus dihafal ya. Kalimat ini, rofa atau marfu ya. Ya. Maka dia nanti apa tandanya? Dia mansub. Ya, atau nasab. Majrur. Atau jar. Ya, ini adalah i'rab isim ada 3. Rofa, mansub, majrur. Tidak ada yang lain. Ya. Contoh di situ. Contohnya, ya. Contoh ja'a atau Muhammadun qoma. Muhammadun qoma. Ya. Ini adalah marfu. Kenapa dia kok bisa marfu? Ya, karena isim ma'rifat di awal kalimat itu pasti marfu. Ya, bisa dipastikan marfu karena dia sebagai mubtada. Ya, ini nanti akan dibahas pada pembahasan isim-isim yang rofa. Ya, nanti ada fa'il, ada mubtada, ada khobar, ya, ada isim kana, ada khobar inna, ya, dan lain sebagainya. Koma adalah fi'il madhi. Ya. Artinya Muhammadun telah berdiri. Ya, dan ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Bisa saja Muhammadun ini bisa nasab, gimana ceritanya nanti? Misalnya ra'aitu Muhammadan. Nah, enggak Muhammadun lagi dia, Muhammadan mansub. Nah, ra'aitu saya melihat Muhammadan. Ya, ro'a kata kerja, ya, ini kata kerja. Tu adalah subjek, ya, pelaku, dan ini adalah objek. Ya, objek. Kemudian kalau majrur gimana? Ya, majrur berarti harus dimasuki huruf jar atau selainnya, ya. Misalnya marartu bi Muhammadin. Nah, ya, Muhammadin, lihat. Ada huruf jar sini, Pak. Ya. Setelah huruf jar berarti dia majrur. Marartu, saya melewati Muhammad, ya. Saya melewati Muhammad. Saya melewati Muhammad.
Nah, inilah yang dimaksud dengan ini rafa, mansub, dan majrur. Nah, adapun di situ saya lihat saya kasih catatan ya. Tanda i'rab ada dua. Tanda i'rab ada dua macam. Kalau ini i'rabnya ya. Coba sekarang saya coba kasih ilustrasi. Apa i'rabnya? Muhammad. Kita jawab marfu. Apa tandanya? Ah, itu nanti tandanya apa kalau di sini? Dia dhamma. Sebagai apa? Mubtada. Ah, itu cara i'rab tuh. Ya. Nah, sekarang tandanya ada dua. Tanda i'rab itu ada dua. Ya. Tanda i'rab ada dua. Ya, ini asli, far'i. Ya, asli dan far'i. Asli kalau dia marofa dia dhammah. Tandanya rofa dhammah. Kalau nasab fathah. Kalau majrur kasroh. Nah, itu tanda asli. Ya. Kalau nanti majzum mungkin sukun, ya. Tapi kalau far'i banyak sekali. Waw, ya, alif, apalagi titik-titik ya, itu far'i. Nanti dia misalnya ada di jamak mudzakkar salim, ya, jamak mudzakkar salim ya. Kemudian mutsanna dan yang lain. Nah, inilah tanda i'rabnya. Ketika kita ditanya, apa i'rabnya Muhammadan? Kita jawab mansub. Apa tandanya? Fathah. Ya, karena dia asli ya, dia mufrad. Nanti kita akan masuk apa itu mufrad, apa itu yang lain ya. Tandanya apa? Mansub. Ya, sebagai apa dia? Tempatnya apa? Objek atau kalau dalam bahasa Arab maf'ulun bihi, yang dikenai atau yang dikenai pekerjaan. Ra'aitu Muhammad. Siapa yang dilihat? Muhammad. Ya, siapa yang dilihat? Muhammad. Ya, insyaallah cukup ya. Dan ada sebuah kaidah menyimpulkan yang pelajaran tadi, yaitu kullu harfin mabni. Setiap huruf itu adalah mabni, tidak mungkin ada huruf yang mu'rab. Kemudian wa kullu fi'lin mabniyun illa fi'lal mudhari', kecuali fi'il mudhari'. Semua fi'il amr dan madhi itu mabni. Karena fi'il itu kan ada tiga, ya. Madhi, mudhari' dan amr. Yang dua ini mabni. Adapun mudhari' dia mu'rab, kecuali yang nanti dia ada yang mabni, dua jenis. Yang bersambung dengan nun niswa dan nun taukid. Nah, itu akan kita ambil pelajaran pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Jadi, cobalah kita ulang sekilas ya. Murajaah lagi, sekilas saja. Kita bahas tentang i'rab tadi ya. Kita kasih contoh, bahwasanya i'rab itu seperti ini. Bisa nanti berubah dia. Ya, ini contohnya. Ya. Yadrib bisa jadi ini. Zaidan, Fasli. Adapun huruf tidak bisa. Ya, bisa berubah. Lawannya mabni. Ya, lawannya mabni. Nah, ini contoh yang mabni nih. Ya, at-tabi alladhi ijtahada. Nah, kemudian saya juga sebutkan i'rab isim ada tiga. Rafa, nasab, majrur. Tandanya ada asli, ada far'i. Ya. Sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa difahami dan semoga jelas ya apa yang kita ambil pada pagi hari ini, dan terus kita hafalkan apa mufradat baru ya. Kita hafalkan rafa, ya kita harus hafal. Mansub ya, majrur, karena itu adalah mufradat yang ada di dalam bahasa Arab ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.